Mawarung, oi kita mawarung. Mawarung lawan kekawanan. Mawarung, oi kita mawarung. Langsung jaga warung poros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Warung Poros. Dan kali ini kita spesial lagi nih. Banyak yang spesial hadir di podcast Warung Poros. Karena malam hari ini kita kedatangan bapak-bapak yang selalu pastinya menjaga keutuhan NKRI Indonesia. Kebanggaan kita pastinya. Dan seluruh warga Indonesia, warga Banjarbaru juga pasti kenalan beliau. Ini dia Pak Supeno, Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Amang nih mun panggilan sini nih. Aman. Pak, piye kabare? Alhamdulillah sehat. Weh, bisa amang sedikit Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Nih Pak Supeno nih buat nyai, beliau Bapak nih malam hari ini singgah ke warung Amang Utuh. Ini Amang Utuh, Pak. Oh, Amang Utuh. Ya. Oh, Amang Utuh. Takio karena naso. Kadang ingat tadi di briefing. Pak, ini kan warung Amang Utuh nih alhamdulillah malam hari ini datangi. Ini Pak situasinya aman, kondusif aja di sini. Aman ya? Iya, aman, Pak. Alhamdulillah. Ada yang macam-macam. Yang macam-macam tuh saya ikut aja Musa kemana kan Amang. Jadi hari ini Pak Supeno hadir. Pak Supeno ini kan rancak kita lihat di event-event Balajo Pala. Pak, boleh kita kenalan sedikit? Pak Supeno ini pian dinas di mana, Pak? Sementara ini saya dinas di Rindam Nggih. 22 Tambun Bunge. Kalau dulu Rindam 6 Mula Warman karena ada Nggih. pemekaran, jadi Nggih. sekarang dirubah menjadi Rindam 22 Tambun Bunge. Tambun Bungai, berarti di daerah Seberang bandara. seberang bandara buahnya. Nah, kecamatannya Landasan Ulin berarti Pala. Betul. Nah, jadi amun buan pian lewat Tugu selamat datang Banjarbaru. Nah, sebelah kanannya Pala. Kalau dari sini mau ke Banjarmasin sebelah Nggih. kiri. Oh, sebelah Pokoknya kiri. Pas Bujar-bujar. berseberangan dengan bandara. Nah, itu titik koordinatnya buahnya. Betul. Lawan tentara kita harus pandai titik koordinat nih. Pak, berarti lawaslah sudah mengabdi nih Pak di TNI ini. Kalau mengabdi di TNI saya udah 34 tahun. Saya angkatan tahun 90. Masya Allah. Aturan saya udah pensiun itu setahun tengah yang lalu. Iya, Jadi teman-teman iya. sudah pensiun, adik-adik Iya. sudah pensiun. Untuk sementara saya masih ya 2 tahun, 3 tahun lagi. Oh, masih diberdayakan malah. Masih Masya alhamdulillah. Allah. Ini kebanggaan buahnya. Karena kita kebanggaan kalau orang baik pastinya selalu dibutuhkan. Alhamdulillah. Pak, Bapaknya asli dari mana Pak? Saya asli dari Jawa, dari daerah Blitar. Dari Jawa. Cuman Jawa saya mana tuh Pak? Berarti Pak Blitar. Jawa Timur. Pak? Jawa Timur. Kelahiran di Blitar cuman besar Kalimantan. Biasalah kalau orang Nggih, Jawa nggih. dulu Nggih. kalau di Jawa itu tidak mempunyai Nggih. sawah ladang yang Nggih. cukup luas artinya untuk Nggih. menghidupi keluarga, maka Nggih. biasalah orang Jawa itu transmigrasi. Oh, transmigrasi. Jadi transmigrasi ke Kalimantan tahun 80-an. Bersama orang tua berarti Pak lah. Betul. Waktu sampai ke Banjar nih di mana Bian Pak? Daerah Binuang. Domisilinya Saya apa lah? dibesarkan di Binuang. Mulai kelas 3 SD saya di Binuang. Jadi Iya, sekolah iya, di iya. daerah Binuang. Oh, berarti di Kabupaten Tapin. Pak lah. Tapin. Berarti di sana lama lah Pak sampai lulus sekolah kah? Atau kayak Sampai lulus sekolah. Nggih. Mulai kelas 3 SD sampai sekarang orang tua saya pun juga di sana. Seluruh keluarga saya juga, Nggih. kakak-kakak juga ada di sana. Boleh Pak disapa-sapa keluarganya Pak yang di Tapin Pak, mungkin nonton nih Pak. Ya. Sugeng dalu, Kang Nggih. Tris, Yutum, selamat beristirahat malam. Nih, Semoga selalu diberikan kesehatan. amin. Mudah-mudahan sehat terus keluarga-keluarga kita Amin. Pak lah. Amin. Lawan keluarga yang nonton podcast Warung Poros nih. Pak, berarti Bapak nih mulai halus sudah di Kalimantan. Mbak itu Bang pendidikan nih Bang Mbak. Di tahun berapa Pian jadi anggota TNI nih? Anggota TNI saya masuk tahun 90, kemudian Nggih. saya pendidikan di daerah Gunung Kupang. Oh, iya. Gunung Udah Kupang. kita sini. Betul, Nggih. Gunung Kupang. Kemudian dilantik sekitar ya tahun 90 itu juga, gitu. Kemudian berjalannya waktu, Oh, iya. kemudian ada kesempatan sekolah Nggih. sampai sekarang. Masya Allah.
Kita pun berdinas juga berpindah-pindah. Nah, berarti dari awal dinasnya di mana dulu? Pertama kali saya ditempatkan di Satuan Batalion Infanteri 623 Kompi Senapan A. Jadi di Lianganggang. Lianggang. Nggih. Parak masjid tuh malah. Parak Masjid. Ya. Nah, itu kalau markas komandonya ada di Sungai Ulin. Oh ya Rindam. Bukan di Sungai Ulin. Di Sungai Ulin. Di Batalion Infanteri 623 Bakti Wira Utama. Oh. Kompi A-nya Nggih. ada di Lianganggang. Ya, Kompi B-nya ada di Batu Licin, Kompi C-nya ada di Pelihari. Kompi Markas dan Kompi Bantuan ada di dalam. Oh, berarti Bapak kelilingnya ini juga malah sudah pernah di Kalimantan Selatan nih. Ya keliling. Paling jauh saya Mana, bertugas di satuan itu 621. 621. Manuntung. Ah, di mana? 621 Manuntung Brabe, Hulu Sungai. Hulu Sungai Tengah, Masya Allah. Hulu Tahu Sungai. amang sabalo mana pala tempat wisata mana salah. Tempat wisata. Apa? Pagat. Nah, melewati sedikit. Melewati sedikit. Kalau dari Ya. Brabe kota mau ke Nggih. Pagat itu melewati. Jadi batalion itu daerahnya di daerah Batali. Iya. Nah, itu ada satu-satunya batalion tempur itu yaitu Nggih. 621 Manuntung. Oh, mau berarti bahari itu amun bahari malam hutan bener bahari itu pala. Hutan. Sampai ini apa masih hutan. Oh, sekarang rame lagi. Iya, rame lah ya Allah, Pak. Tapi luar biasa nih. Berarti Pak Supeno nih buat nyai keliling. Kurang Banjar juga sih nih. Banjar? Asli ya Allah. Nah, Pak. Ini kan menjadi anggota sudah 34 tahun. Betul. Ada kesibukan lain lah Pak selain jadi anggota TNI ini, Pak? Kian. Ya, saya selain melaksanakan dinas untuk saat ini ya, Nggih, saat nggih, ini ya saya bukan belajar tapi udah 12 tahun ya, tapi ya sambil belajar juga nih. Apa itu, Saya Pak? menggeluti yaitu usaha tahu dan tempe. Tahu lawan tempe. Ya. Pembuatannya apa, Pak? Iya, Atau kayak apa? membuat sendiri. Saya mulai Iya, belajar iya. saat itu, kemudian saya Nggih. bisa membuat sendiri dan itu di rumah ada yang mengerjakan. Berarti ada karyawannya wah ini. Ada. Masya Allah. 12 tahun. Apa nama usaha pian nih, Pak? Namanya Tahu Dinanti. Tahu dinanti, Dinanti. Wanyai. Nah, itu berarti tahu dinanti ini termotivasi pian jadi berusaha tahu lan tempe ini karena apa, Pak, semalam itu? Dulu saya berada di Batalion 621 Manuntung. Di Barabai. Di Barabai waktu Ya, di Barabai ya. nih, ya, di waktu di pasukan itu. Eh, Jadi saya tuh jalan-jalan, Oke. berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya. Kemudian saya jalan-jalan ke pasar, ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol. nggih. Kemudian kok saya, wah ini bagus sekali seandainya saya membuat tempe, gitu. Ya. Ini kok bagus sekali. Saya lihat Ya. tempe itu kalau di Barabai kan potongannya seperti HP itu tipis-tipis Ya, ya, begitu, ya, Wah. ya. Ini saya pikir kalau saya membuat tempe, ini saya bentuk seperti bentuk yang ada di daerah Banjarbaru, Martapura yang bentuknya kotak. Oh, yang gonal itu Mungkin malah. ini sangat menarik sekali nih kalau saya jual ke Barabai nih. Nggih. Nah, ternyata betul. Jadi saya coba mau saya buat yang kotak ya kalau Ya. kita ukur dengan meteran ya Ya. 6 cm persegi lah. Nggih. Nah, jadi saya Yang baloknya itu loh, yang Pak. balok itu. Nggih. Jadi saya potong di situ. Kemudian satu potong di situ saya jual 4.000. Kenapa 4.000? Supaya orang menjualnya 5.000. Artinya kita sedikit seorang. Nah. Jadi ikut ulun menjualnya 4.000 Nggih. sama pengecer itu dijual 5.000. Berarti mulai dari Barabai. Dari berapa itu tempe? Ya, itu tempe. Karena tempe itu sudah berjalan, Ya. sudah berjalan ini Nggih. sampai kurang-kurang kadang-kadang. Oh, banyak Karena- nang main den nih, mamasan. Ya lumayan banyak. Ukurannya kalau saya subuh tuh datang, Nggih. kalau subuh tuh sudah saya datang, saya susun tempe itu Ya. sampai biar waktu jam 6 itu ukurannya satu berkeringat. Berkeringat itu artinya yuk melayani apa itu? Ya. Melayani orang apa sih pembeli itu. Nggih. Nah, itu ukurannya berkeringat. Ya. Nah, sementara teman-teman yang jual jagung, sayur itu pasti pada ngantuk-ngantuk tuh karena pembeli kalau jam-jam segitu belum pada datang. Dia datangnya jam 6 ke atas. Nggih. Kalau saya kan khusus untuk melayani pasar subuh. Nah, subuh tuh sudah ramai malah. Udah rame. Jadi karena tempe ini sudah berjalan, kemudian laris bahasanya kan sampai kurang-kurang. Maka saya berpikir, wah ini tempe saya sudah berjalan ini. Apalagi yang mau tak kerjakan ini. Wah, tak pikir, wah kalau tempe berarti pasangannya
Tahu. Nah, itu dia. Nah, tahu. Nah, sekarang tahu. Ah, Siapa waktu itu yang tidak kenal dengan tahu guntung payung? ya, Mulai betul, dari Pak. Banjarmasin sampai Iya. ke Tanjung, yang dikenal adalah tahu guntung Iya. payung. Ya, tahu Guntung guntung payung. payung. Nah, itu. Karena tahu guntung payung itu katanya tahunya tuh enak Ya. dan tidak awet, tidak mudah apa bau lah bahasanya Ya, begitu kan? bau Karena asam airnya, atau apa-apa, ya bau iya. asam dan sebagainya itu. Iya. Padahal sama saja. Tahu guntung payung, Martapura, Banjarbaru, asalkan airnya itu bagus, Ya. tahunya mesti gurih, enak dan awet. Iya, bujur, Pak. Waktu itu saya ambilkan tahu dari Martapura. Iya. Nah, itu saya potong besar-besar juga, gitu. Kemudian ternyata orang Brabe itu juga senang. Juga senang dengan tahu Nang model bebantal yang kayak ini bebantal. malah. Kalau tahu di Brabe itu, kalau saya pelajari sama dengan halnya tempe tipis-tipis. Tahunya juga tipis-tipis. Lah, ini harus saya sama-sama tahunya, cuman saya olah dengan bentuk yang menarik. Ya. Nah, jadi saya carikan tahu dengan seperti bantal-bantal itu, besar-besar itu. Kalau saya jual waktu itu 1000-an saja. Waktu tahun itu malah. Iya, tahun itu 1000-an saja. Itu orang tuh senang sekali, senang sekali. Kadang dipegangi, dicium, nggak tahu apa maksudnya. Mungkin bau atau enggak, mungkin seperti itu. Dikira Ada yang nanya, iya, ada yang nanya, Pak, tahu ini kalau dimasak besok bau enggak? Wah, ini gini saja. Ulun nggak menjamin tahu ini kalau misalnya ibu sekarang beli sekarang 5 biji saja. Pertanyaannya besok tahu ini bau enggak? Nah, saya tidak berani menjamin itu. Sekarang begini saja. Ibu sekarang beli 5 potong. Ya kan? Sekarang ibu bawa pulang. Dan mungkin ibu lupa tidak dimasak. Kemudian ibu masak tuh besok. Ternyata besok tuh busuk tahunya itu. Nah, minta tolong tahu yang busuk itu sampean bawa ke sini. Sampean beli 5 tak ganti 10. Kalau sampean beli 10 tak ganti 20. Sampean beli 20 tak ganti 40. Lipatannya nih. Lipat sampean tak ganti. Jadi saya nggak boleh mendului. Pasti tidak busuk, nggak berani saya. Cuman jaminannya itu. Tapi saya yakin tidak akan busuk itu. Sama dengan tempe juga seperti itu. Karena tadi kita menyiapkan lawan banyunya bagus apa-apa. Ya, banyunya bagus. Kalau tempe ya kita membersihkannya ya benar-benar bersih dengan air bersih. Jadi pasti tahunya tempenya gurih dan awet. Nah, ini berarti salah satu kiat anak berusaha tuh jujur lawan berasih malah. Betul. Kan kalau makanan itu kan dirasakan. Bujur, dirasakan. Pak, ada nang lah, Pak. Ibaratnya tuh waktu awal pengen berusaha kan. Itu kan tadi tempe dari waktu di Barabai. Betul. Tahu pas di Banjarbaru atau pas sudah di Barabai juga? Di Banjarbaru. Oh, di Banjarbaru, Pak. Di Banjarbaru. Apa, Pak? Modal awal pengen berusaha waktu itu tuh. Ya. Modal usaha pengen awal tuh apa dulu tuh? Modal awal adalah semangat dan kemauan. Modal awal itu adalah kemauan, semangat, kemudian kita mau ingin tahu dan kita belajar. Saya juga tidak ujuk-ujuk bisa. Pertama saya mengambil tahu, kemudian tahu sudah laris, gitu. Kemudian kok kadang-kadang tahu ini kurang, saya bawa ke Brabe. Kemudian saya belajar. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman di luar. Udah, Pak, kalau mau buat tahu, saya siap untuk menjadi karyawan Bapak. Bener ya, nanti ikut saya ya? Siap, saya mau ikut Bapak. Ada yang membawai Ada, ya. Akhirnya, ya karena ada kemauan tadi, maka saya pelan-pelan saya membuat gudang, kemudian mencari alat dan perlengkapan, membuat sendiri, kalau perlu ada yang dibuat, akhirnya jadi. Nah, ini yang salah satunya jorong tuh niat tuh di awal tuh harus baik malah. Betul sekali. Yang penting ada kemauan dulu. Kalau dulu saya menggiling tahu itu bukan pakai gilingan yang listrik ini. Dulu saya pakai diesel. Manual pakai diesel karena kemauan yang tinggi tadi, gitu. Asalnya manual pakai diesel itu karena saya pikir diesel itu kok mengganggu tetangga, apalagi jam-jam maghrib. Mau maghrib mau berhenti. Kok nanggung gitu. Mau lanjut kok maghrib diesel berbunyi walaupun sudah pasang peredam di situ. Jadi kok serba tidak enak. Akhirnya berjalannya waktu, ya sudahlah, kita naikkan daya listrik itu, kita beli dinamo, kemudian kita juga
membuat sepiteng limbah itu karena tempat kita kan posisinya ada di pemukiman warga. Iya, Jadi betul. maksudnya bagaimana supaya limbah dan sebagainya tidak terjadi pencemaran sungai mengganggu apa itu aroma yang tidak sedap di lingkungan masyarakat. Ya. Oh berarti waktu itu kan mulai berinovasi kan upgrade juga Pak lah untuk mesin apa-apanya Pak lah. Betul sekali, betul sekali. Pak, untuk saat ini nih kan usaha kayak Bapak ini kan UMKM nih Pak ya. Betul. UMKM. Berarti modalnya memang dasar modal dari Bapak pribadi Pak lah. Dari pribadi? Dari pribadi. Modal pribadi. Berkembang akhirnya. Pak, adalah Pak cerita yang paling benar Pak dalam usaha pian ini Pak. Pada saat pian lagi menggerakkan usaha tahu tempe nih, ada masanya waktu itu, masa sulitnya atau masa ada raminya orang mesan adalah apa pernah pakai itu Pak? Ada. Nah, jadi kita di pabrik tahu ini kadang-kadang bahannya naik, kedelai naik. Tapi pemasaran tidak mau naik, ya namanya juga di pasar ya. Kadang-kadang ya susah-susah enak, kadang-kadang ada yang memahami bahwa bahan bakunya naik. Apabila dinaikkan dia mau juga. Ada yang menyadari, ada yang enggak. Jadi seperti itu. Jadi ya kita tetap bisa mensiasati bagaimana supaya jadi. Kita ini kan mencari sisanya ini. Pabrik tahu tempe itu kan mencari sisanya di luar modal, kemudian berapa kita jual, kita kan mencari sisanya ya sebetulnya. Dari situ. Oh berarti solusinya tuh Pak kayak apa supaya efektif nih Pak usaha kita nih. Betul sekali. Barang-barang kita nih. Karena kita mau menaikkan spontan tuh pengecer juga kan perlu makan juga. Jadi judulnya saya tuh ya orang Banjar bilang sedikit seorang. Mari kita sama-sama bekerja. Saya selain juga kita sama-sama bekerja dengan pengecer dan sebagainya, minimal saya juga bisa memberikan suatu pekerjaan kepada tetangga mungkin yang tidak punya pekerjaan, bisa saya pekerjakan di rumah saya. Walaupun itu hanya bungkusi nyekleki tempe gembus itu, tapi itu bisa untuk tambahan mereka. Bungkus daun ada ya Pak? Bungkus daun saya tidak ada. Plastik kue ini Pak lah. Plastik. Iya. Karena bungkus daun tuh mau kita bahari Pak lah. Itu bungkus daun dulu. Tapi sampai sekarang pun tempe bungkus daun tuh juga ada. Karena kalau tempe bungkus daun itu kan dilihat itu segar. Tapi itu selera. Walaupun tempenya sama, hanya bungkusnya yang berbeda antara plastik dan daun. Tapi kalau daun kan kelihatan segar, kalau plastik kelihatan transparan, tapi sama saja. Rasanya juga sama saja. Bujur Pak. Sama hal yang kayak kita nih Pak lah. Ibaratnya anak berusaha, kemasannya apa aja, yang tentunya tuh barangnya juga Pak lah. Pak, ngomong-ngomong barangnya Pak, di hadapan kita ada barang juga nih. Nih ada kue balok. Menyesuaikan karena Bapak baju hijau, bukan baju hijau. Hijau juga. Kuenya hijau juga nih. Kuenya hijau juga. Nih kue balok pandan Pak. Pak mau minum silakan Pak, minum dulu Pak. Sambil kita mau icip-icip kue balok hijau Pak. Pandan. Nah Pak, boleh Pak diambil Pak. Oh silakan, ayo. Pak, kita sambil minum sambil Pak. Iya, makasih. Ini ulun hendak rame kan di saat ini. Ulun ini kan rancak juga melihat nih dulu nih di panggung acara lawan paguyuban musik itu. Paguyuban apa Pak? Bukan band Pak? Itu kalau di paguyuban kita itu ada namanya campur sari budaya manunggal. Nah, itu. Jadi pimpinannya yaitu Bapak Purwoko Petro. Nah, itu. Yang lain sini gondrong malah. Ya, itu yang tertua di paguyuban. Papan Campuri termasuk ketua campur sari budaya manunggal. Nah, budaya manunggal. Sehat-sehat, keluarga besar budaya manunggal. Kalau nonton kita share nanti Pak. Dengan Dewa Dabuan Grup paguyuban kita ya Pak. FKLP juga Pak lah. Komunikasi lintas paguyuban. Forum komunikasi lintas paguyuban. Nah, Bapak masih hafal, ini ada tapi apa lagi. Sehat-sehat keluarga besar FKLP Pak lah. Pak, Bapak itu udah sering memandu acaranya juga, nyanyinya juga, gitu loh Pak. Iya. Nah, itu memang suka nyanyi Pak, coba Pak. Ya sebetulnya kalau saya tuh ya penyanyi enggak, cuman saya tuh ya sekedar
seneng saja, kemudian mau menghibur diri saja sebetulnya. Gitu. Memang ada bakat ke Pak dulu Pak? Nggak ada bakat, keturunan juga tidak ada ya, karena ya semata-mata hiburan saja. Ya. Nah jadi Bu Anyai, kalau ibaratnya itulah, ini kita lihat nih, bapak-bapak TNI ini kan, atau bapak-bapak aparat ini kan, wah ada yang sangar, mohon maaf lah, ada yang, wah ada keanakan tuh rancak, wah takutan. Nah kalau Bu Sidin ini, sebuah rataan, itu bapak-bapak kita, TNI kita, ini orang-orang yang humanis Bu Anyai. Bahkan juga Sidin ini bisa bernyanyi. Nah ini mantap juga orang tuh. Pak, berarti Bapak di paguyuban itu ada jabatannya juga Pak? Di grup komunitas tadi tuh? Ya. Apa tuh Pak? Ini untuk sementara kawan-kawan karena ya mungkin ada kekosongan. Kalau di paguyuban Papan Lisan Puri itu, saya itu ditunjuk kawan-kawan yaitu wakil ketua. Wakil ketua. Gitu. Berarti aktif berkesenian malah. Aktif sekali. Bahkan yang saya ikuti bukan hanya satu paguyuban, tapi beberapa paguyuban. Apa aja tuh, komunitas juga saya ikuti. Jadi Papan Lisan Puri saya ikuti. Paguyuban Budaya Manunggal saya ikuti. Paguyuban Forsi Wajar. Forsi Wajar. Forum Silaturahmi Jawa dan Banjar. Jadi itu ada kumpul situ. Jadi paguyuban Tali Asih Transat Binuang juga saya ikuti, baik yang di Banjarbaru maupun yang di Binuang juga kita ikuti. Kemudian dari Persederean Warga Rukun, apa tuh Pak? Guyub Rukun, itu PGR. Persederean Guyub Rukun juga saya ikuti. Itu Kalsel tuh. Ya ada di sini aja. Kemudian ada sebelum nanti ada paguyuban yang satu angkatan, itu juga perkumpulan rutin pertemuan 1 bulan sekali. Kemudian komunitas contohnya lagi kan. Komunitas GNC juga kita ikuti. Ini pokoknya kita ikuti terus nih. Pokoknya yang bersifat itu kumpul-kumpul, kemudian silaturahmi, gotong royong, saya masuki semua itu. Bapak ikuti terus malah. Betul. Nah ini luar biasanya selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Pak, dulu nih berarti Bapak nih awam bagi waktu lah Pak. Sebagai TNI. Habis itu pengusaha apalah, lu nyebutnya pengusaha apalah. Betul. Habis itu organisator juga nih aktif di masyarakat dan lain-lain. Bapak bisa membagi waktu lawan keluarga kayak apa Pak? Bagi waktunya juga. Di samping saya itu kan masih berdinas aktif nih. Yaitu dinas itu karena sawah ladang juga kita di situ, maka dinas yang paling utama. Dinas yang paling utama bujur Pak. Tapi kan tidak melulu dinas saja. Ada kalanya ya mungkin nanti istirahat. Dikala istirahat nanti pas ada acara kita pasti hadir. Tapi dikala berdinas khusus maka ya kita izin lah, izin sama ketuanya bahwa saat itu tidak bisa hadir karena dinas khusus. Tapi kawan-kawan semuanya menyadari bahwa saya itu memang masih aktif. Tapi dikala itu ada kesempatan tidak melaksanakan dinas khusus, saya pasti hadir. Walaupun di Banjarmasin, walaupun kadang-kadang saat latihan di hutan ini, latihan di hutan. Kemudian saat itu ada pertemuan. Jadi saya tetap datang nih. Tetap datang nih. Begitu datang, orang-orang sudah pada bersalaman dan udah nyanyi-nyanyi keliling dan sudah bersalaman siap mau pulang. Saya baru datang. Dari tugas dinas. Pernah juga seperti itu, tapi tidak apa-apa. Yang kawan-kawan tuh mau pulang karena saya datang, nggak jadi pulang. Jadi menunggu saya suruh nyanyi dulu. Kemudian suruh makan dulu. Jadi nggak jadi pulang. Jadi setelahnya itu sekira-kira sudah pantes ya baru kawan-kawan pada pulang. Ya itu adalah kalau saya pikir ya itu adalah wujud penghargaan kawan-kawan sebagai orang paguyuban. Nah itulah orang paguyuban memang seperti itu. Sangat menghargai sekali antara yang satu dengan yang lain. Coba kalau orang paguyuban tidak mempunyai ikatan batin yang kuat kekeluargaannya, mungkin saya datang, Mas Peno itu datang, biarkan saja, ayo pulang, mungkin saya datang ditinggal sendiri, tapi tidak begitu ternyata, jadi saya senang gitu, senang. Gitu. Itu yang bahasanya itu malah bersaudara walaupun tak sedara. Betul sekali. Karena memang lah buahnya lah nih, yang namanya paguyuban, komunitas apa-apa itu, semuanya terikat kadakah itu rasa berkeluarga keluarga. Ada ikatan batin. Ada ikatan batin kata Bapak tadi. Pak berarti kayak memulai usaha habis itu Bapak aktif juga sampai sekarang malah
Bapak nih memanage waktu dan lain-lainnya itu ada tips dan triknya berarti Pak Gasan. Mungkin ada kawan-kawan yang hendak berusaha tapi ingat terikat pekerjaan yang umum malah atau pekerjaan yang pasti tapi hendak berusaha juga. Adalah Pak tips dan triknya Pak untuk memotivasi kawan-kawan yang di luar yang menonton kita ini Pak. Ya, selalu saya sampaikan sama kawan-kawan. Ya. Apabila kita mau melakukan suatu usaha, yang penting tahu ilmunya dulu. Tahu ilmunya. Kita belajar dulu. Makanya itulah gunanya kita berkomunikasi, berinteraksi, kita baik-baik dengan siapapun. Maka dasarnya kita tuh kalau sudah baik, kita bertanya pun pasti orang memberikan jawaban juga yang positif. Kalau kita tidak bisa, kita mau sekolah, mau berguru, gitu, orang pasti ngajari kita. Nah itulah gunanya kita tuh bergaul. Juga kawan-kawan yang kepingin mau usaha tahu barangkali tempe, misalkan misalnya, silakan aja mau datang ke tempat saya, tak ajari sama saya. Boleh belajar. Boleh belajar. Boleh belajar sama saya. Jangankan rekan-rekan yang ada di daerah Banjarbaru, siapapun saja. Malah. Kalau saya ngajar siswa itu, apalagi ini siswi SPPI, ini lagi mereka ini sedang melaksanakan pendidikan baru 10 hari di Rindam 22 Tambun Bunge. Ada 1.000 siswi. Mereka ini para sarjana yang mereka nanti mungkin akan perbantukan ataupun dipekerjakan sesuai program pemerintah. Itu saja saya selipkan di situ. Nanti rekan-rekan siswa yang barangkali kepingin berusaha membuat tahu ataupun tempe, saya bilang begitu. Silakan. Tadi saat perkenalan ada nomor HP saya. Silakan hubungi saya, belajar sama saya. Kalau misalnya terjangkau mau manggil saya, tidak apa-apa. Mau belajar tak belajari sama saya. Yang penting ada kemauan. Nah, itu ibaratnya tuh kuncinya lawan pendaftarannya ada kemauan buahnya. Ada kemauan. Ya loh Pak. Iya. Amun orang nak berusaha balah kada kemauan. Hanya dilajari satu mat. Betul. Takutan sudah. Nah itu kan maju-maju ya loh Pak. Betul. Kalau Bapak nih Bang, sosok abah atau mama, orang tua Bapak mendukung banget lah Pak dulu tuh Pak dalam keseharian Bapak yang saat ini Bapak rasakan. Dahulu dorongan orang tua apa aja Pak untuk Bapak? Kalau orang tua saya dulu memang ibu saya, dulu zaman dulu itu memang menjual tempe. Tapi tempe zaman dulu kalau di Jawa kan bukan tempe kedelai ini, tapi tempe benguk namanya. Apa itu Pak? Benguk tuh apa ya? Nah, ini gambarnya Pak. Tempe benguk. Nih editorkan mana kan Pak? Tempe benguk itu tempe besar-besar tuh. Besar-besar dia. Apa kalau dari sini? Kacang tanah kan Pak? Bukan kacang tanah. Kayak koro, tapi yang besar namanya benguk kalau orang Jawa. Benguk, Pak ya. Tempe benguk itu kan besar-besar itu. Itu waktu di Jawa sana. Dan zaman dulu kan jualnya tempe kan berjalan, kemudian masih diiles pakai kaki zaman dulu zaman dulu. Pun berjalan ke pasar tuh berjalan malam hari subuh itu. Nah, itu berjalan ke pasar. Oh, berarti berjajah apalah kalau bahasa Banjar sini nih juga. Sebetulnya itu tidak ada kaitan ke tahu itu nggak ada kaitan. Cuman di akhir-akhir begitu karena berjalannya waktu, berkembangnya kita berpikir, itu tadi kita kepengenlah berusaha, yaitu tahu tempe tadi. Nah makanya ada dorongan dari orang tua balah, ada contoh juga balah. Ada contoh juga, mungkin ada sedikit nurun barangkali. Gitu. Akhirnya Bapak nih selain jadi anggota TNI juga, Sidin juga, wah aku ada nih usaha balah orang tua yang sama gitu balah. Pak. Selain dari bisnis Bapak saat ini, ada yang mau dikerjakan lagi lah dari Bapak Supeno sendiri? Mau bisnis apa atau mengembangkan apa lagi? Untuk sementara saya masih ke tahu sama tempe saja. Nah, karena ini memang untuk sementara ini kan waktu kita yang tidak ada. Waktu kita yang tidak ada. Sapi saja, ternak sapi saja saya tinggalkan karena dinas lah yang paling utama bagi saya. Bujur, Pak. Dinas malah. Oh, berarti Bapak ada juga ke beternak malah. Dulu pernah berternak sapi juga penggemukan, kemudian
Adam. Saya bawa ke pasar Bapak pelihari. penggemukannya jangan lihat awak ulun juga, Pak. Penggemukannya, Bapak. Tapi memang di daerah mana, Pak, ternakan Bapak dulu? Ada di sini, ada di sini. Oh, di sini Kan pula. nggak banyak, hanya kapasitas 13 saja. Iya. Jadi kandang saya itu hanya kapasitas Oke. 13 ekor saja. Wah, Jadi nggak banyak. Dan itu juga nggak Oke. lama. Begitu saya mencari sapi, saya upeni, gitu. Iya, iya, iya. Dipelihara, kemudian sudah bagus. Iya. Kemudian saya bawa ke pelihari. Ah. Bawa pelihari, nanti beli lagi yang jelek-jelek, saya perbaiki, Iya. saya jual beli ke pelihari. Jadi seperti begitu terus. Nggih. Berputar. Oh, berarti berputar pala. Putar. Oh, berarti kada hanya untuk yang kurban, tapi untuk penggemukan aja. Untuk Pak, ya, penggemukan, gitu. untuk penggemukan. Oh. Tapi untuk saat ini, Iya, iya, saya nggak lakukan itu lagi karena apa? Iya. Karena kesibukan ya berdinas tadi itu. Berarti Bapak ini kreatif juga lah. Ibaratnya tuh cerdas dalam bisnisnya juga. Kreatif juga untuk melihat peluang malah. Iya, betul. Berarti ada kuncinya juga nih dalam usaha tuh malah. Pak, nih pertanyaan sangat pamungkas nah Pak untuk kawan-kawan juga Pak. Kan tadi lu sudah bertakun tips and triknya, modalnya apalah dalam berusaha. Dari Pak Supeno, untuk kawan-kawan, misalkan tadi kan Bapak mengajak usaha Pak ya. Misalkan mau sharing apa tanya-tanya boleh, belajar juga boleh. Adakah Pak dari Bapak untuk motivasi anak-anak Gen Z sekarang malah Iya. yang mungkin baru lulus SMA, baru lulus kuliah, yang kada tahu kayak apa anak berusaha, kayak apa hendak bermitra dan lain-lainnya. Ada tips dari Bapak lah, motivasi juga gasan kawan-kawan Gen Z Pak. Boleh Bapak sampaikan nih. Ya, untuk kawan-kawan, jadi sekarang ini kita jangan lupa, jangan tidak tahu yang namanya sejarah. Iya Pak. Ya. Karena kalau orang lupa dengan sejarah, Nggih. berarti orang itu sombong. Ya, gitu. bujur, Pak. Kenapa kita harus ingat dengan sejarah? Ya. Karena sejarah itu kita jadikan sebagai perbandingan, Nggih. perbandingan zaman dulu dan zaman sekarang. Ya. Nah, kemudian zaman sekarang ini kita juga harus waspada. Ya. Kalau dulu namanya ada suatu peperangan dan Ya. pertempuran itu Ya. zaman dulu. Lawan penjajah. Tapi sekarang bukan berarti Nggih. tidak ada pertempuran. Bujur Pak. Sekarang ini justru kalau kita punya bahasa, sekarang tuh kita masuk di dalam era-era yang sangat rawan. Ya, Yaitu perangnya apa? Perang modern. Ya. Perang bujur, modern. Apa perang modern? Ya. Nggih. Salah satu contoh ya. Sebagai alat komunikasi contohnya HP Betul, Pak, misalnya HP, begitu. Pak. HP itu apabila kita gunakan dalam hal yang positif, Nggih. maka itu akan membantu Ya bujur. setiap gerak langkah kita. Nggih. Apapun apa yang tidak ada di HP itu. Ya. Tetapi apabila kita jadikan sebagai bahan ataupun cara-cara jalan yang tidak baik, Ya. semuanya juga ada di situ. Ah. Maka ya himbauan kita, mari kita belajar. Gitu. Oh. Kita tidak hidup sendiri. Bujur, Kita Pak. perlu orang lain. Belajar bisa belajar lewat apa? Langsung Ya. sesama kawan. Bujur. Gitu. Sama siapa saja. Nggih. Artinya langsung seperti ini. Ya. Ada yang kita belajar lewat HP. HP. Nggih. Jangan hanya melihat Ya. main Ya bujur Pak. apa? Melihat TikTok Ya. saja. Tapi kita belajar dari situ, kita melihat hal-hal yang positif. Itu Ya. untuk memotivasi. Motivasinya Gitu. apalah. Untuk suksesnya apalah lihat. Betul. Ya. Kemudian waspadai, hindari. Nah, orang menasihati itu bagus. Ya. Orang pitutur itu bagus. Nggih. Tapi zaman sekarang Ya. yang harus kita waspadai, kemana arah nasihat itu? Bujur Pak. Hati-hati tuh. Ya. Jangan nanti begitu dinasihati orang, Ya. gitu, kita iya saja, kita ikut-ikut saja. Karena merasa bagus, orang itu menasihati berarti bagus. Ya. Padahal kita dibelokkan ini. Oh. Hati-hati tuh. Dipecah belahnya Dipecah belah, hati-hati zaman sekarang. Gitu. Karena sekarang orang hendak melempar hoax lewat HP. Betul. jangan tahu apalah. Dan yang menjadi makanan empuk, Ya. ya para remaja-remaja. Ya. Gen Z, Gen Alpha. Ah, itu. Nggih. Yang mempunyai kelompok-kelompok atau grup-grup khusus, Ya. hati-hati. Nah. Begitu. Jadi yang mau anak berwirausaha apalah cari guru yang baik, guru Betul, yang jujur. betul. Anak minta nasihat, cari nasihat yang baik pula. Lebih baik kita melakukan suatu Ya. kegiatan hal-hal yang positif Ya. saja. Nanti kalau kita melakukan hal yang positif pasti hasilnya juga positif, Nah. yang bermanfaat buat diri kita sendiri, Nggih. buat
keluarga, Ya. buat masyarakat luas. Dan nih Pak, yang paling penting Pak, kalau orang berusaha apalah pasti ada hasilnya. Sekarang Bapak banyak mana hasilnya berarti Pak lah. Gak ada juga. Gak ada juga. Pabrik BC, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Ya, kesibukan. alhamdulillah sekarang bisa ya macam-macam ya Allah Pak. Dan itu salah satu bukti buat Nyai. Apabila kita berusaha pasti kita akan menuai hasilnya ya Allah Pak. Insya Allah. Nah ini salah satu pembelajaran gasan kita dari Pak Supeno. Tepuk tangan dulu buat Nyai. Jadi Pak TNI kita ini, Pak tentara kita ini, beliau ini seorang yang ayah yang paling dikagumi oleh anak-anaknya, dikagumi juga oleh murid-murid ini tadi. Ya. Yang tadi tuh. Para siswa. Iya, para siswa sini lawan juga sini di masyarakat buahnya bisa berkesenian, bisa berusaha. Nah, itu salah satu contoh yang harus kita tiru. Karena pastinya kebanggaan kita BC bapak-bapak tentara yang selain melindungi rakyat Indonesia juga bisa mencerdaskan lewat apa yang mereka lakukan. Salah satunya Bapak ini mencontohkan, nih nabu usaha aku akhirnya berhasil ya loh Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, nih Amang Uto terima kasih banyak Bapak nih sudah hadir. Ada lagi lapasan gasan masyarakat kita terutama warga Banjarbaru. Nah, boleh ada pesan lah Pak gasan Banjarbaru Pak? Ya, khususnya warga Banjarbaru, Iya. saya berpesan mari kita sama-sama untuk menciptakan suatu lingkungan yang aman, damai, sejahtera. Amin. Kemudian mari kita tingkatkan lagi Ya. sifat kegotong royongan. Nah, gotong Kita royong. sebagai warga Banjarbaru, kita semuanya, seluruh lapisan masyarakat, kita juga harus mendukung program pembangunan pemerintah Banjarbaru. Nah, itu penting malah. Penting. Karena selain gotong royong, kita juga ada jalin silaturahmi, pertemuan malah. Betul sekali. Nah, lawan juga lingkungan kita nyaman, lingkungan kita asri, kita yang tinggali. Betul, betul sekali. Nah, mantap pesan Pak Supeno kali ini guys. Pak, jangan jarang-jarang lah ke warung ulun lah. Nggih kada. Karena pastinya rame bener amun kedatangan bapak-bapak, apalagi kayak Pak Supeno nih, banyak ilmu yang kita dapat, banyak yang harus kita tuangkan gasan penonton podcast Warung Poros. Nah, jangan lupa juga datang teruslah ke channel kita, channel YouTube Poros Kalimantan. Baca terus beritanya di poroskalimantan.com dan like, share, and subscribe untuk channel YouTube kita. Follow juga ada sosmed kita yaitu Facebook, IG, Thread, X, dan lain-lainnya. Pak, ada Instagram kalau sosial Ada. media. Nggak ada. Atau usahanya? Tahu? Nggak ada kayaknya. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Tapi ini alamat usahanya. Nah, ada. Nah, mau nanam mesan, tahu, tempe, biasanya acara apa aja. Misalkan hendak manokenon Bapak, hubungi sini. Boleh, Ya? boleh. Oke. Pak, sekali lagi makasih. Ya, sama-sama. Sudah hadir. Matur suwun. Dan mudah-mudahan sukses terus untuk usaha Bapak Supeno. Dan lancar terus untuk mengabdi untuk Indonesianya. Nah, kalau nama utuh, Bapak Supeno. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.